Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Jannah rahimahullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah, yakni menjalankan sholat maghrib dan sholat isya insyaallah. Jamaah Masjid Al-Jannah rahimahullah, bahwasanya pada kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan hadis yang pertama dari Arba'in An-Nawawi, yakni mengenai niat. Hadis mengenai niat yang disambungkan dengan hadis ke-37, hadis yang pertama dan ke-37, semuanya berkaitan dengan niat. Saya ulangi secara global bahwasanya hadis yang terkait dengan niat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadisnya seperti itu. Maka poin yang paling mendasar bahwasanya niat itu mempunyai dua fungsi pokok. Fungsi yang pertama, niat itu adalah apa? Fungsi niat yang pertama adalah membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Fungsi niat itu yang pokok ada dua. Yang pertama membedakan ibadah dan bukan ibadah. Oh, bukan ibadah? Ya, bukan ibadah itu biasanya berupa adat kebiasaan. Maka saya katakan ibadah dan bukan ibadah. Contoh mandi. Mandi itu biasa. Manusia semuanya mandi, binatang juga mandi. Tapi ada yang mandi menjadi ibadah, ada yang mandi asal biur, mandi tok. Gitu. Ya, mandi menjadi ibadah karena mandi Jumat, karena mandi junub, karena mandi dengan sebab-sebab tertentu. Ibu selesai datang bulan mandi, ya, itu maka sama-sama mandi. Tapi yang satu mandi karena kebiasaan, manusia itu mandi karena badannya kotor dan sebagainya. Yang satu karena ibadah. Makan juga seperti itu, minum juga seperti itu. Secara lebih rinci, ibadah yang khusus, sholat, sama-sama 2 rakaat. Sholatnya sholat apa? Sholat subuh dengan sholat tahiyatul masjid sama, persis sama, 2 rakaat. Bedanya kalau tahiyatul masjid itu tidak keras, kalau subuh keras imamnya, gitu ya. Tapi kaifiahnya sama, tapi dibedakan dengan niat. Saya seperti itu. Sholat qobliyah dengan tahiyatul masjid juga seperti itu dan seterusnya. Maka fungsi niat yang pertama adalah membedakan ibadah dengan bukan ibadah. Paham ya? Yang kedua, apa coba ada yang ingat enggak? Pak Aziz ketemu dia mau tanya. Tapi harus jawab isi ya. Yang kedua apa? Membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain.
Jadi sama-sama mandi. Yang ini mandinya karena ya pokoknya nggak bedina isuk ya adus sore ya adus. Yang satu tidak, mandinya ada sebabnya. Ya, ada sebabnya karena sebab apa nah saya sebut. Nah sekarang fungsi yang kedua dari niat adalah membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Sama-sama ibadah, dibedakan dari niatnya. Sama persis. Puasa Senin Kemis dengan puasa nyarutang sama persis. Nyarutangnya pas dina Kemis atau pas dina Senin sama persis nyarutang. Nyarutang puasa dengan puasa Senin sama persis. Bedanya niatnya. Nek nyarutang kan wajib, nek Senin Kemis kena puasa kena ora. Nek nyarutang berarti ngelongi utang, begitu kan? Nah, sama-sama sholat. Ya, tapi sholatnya sholat apa? Maka di situ akan membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Jadi fungsi niat yang pertama adalah membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah. Bukan ibadah itu kebiasaan. Yang kedua, membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang sama-sama ibadah. Bedanya di mana? Bedanya di niat. Secara rinci seperti itu nanti bisa dijelaskan diulang. Kemudian poin yang selanjutnya dari niat itu tidak bisa merubah sesuatu yang buruk menjadi baik dengan sebab niat, tidak bisa. Yang buruk secara syariat itu adalah keliru atau haram, dengan niat baik menjadi halal tidak bisa. Nyongkan niatnya api, ya. Dengan sebab niat baik, perkara yang haram tidak bisa. Ya. Orang itu gaweannya nyopet, ya. Gimana tuh? Munggah mudun bis terus cilacap koya, gak gawean kue nyopet. Cuma kalau orang nyopet kan bisa ngumpannya anak bojoku, alasannya begitu misalnya ya. Maka pekerjaan itu dengan niat yang baik memberi nafkah anak istri, tapi pekerjaannya keliru, tidak menjadi niat menjadi pekerjaan yang baik, tidak bisa. Jadi niat itu kalau pekerjaannya sudah buruk, amal perbuatannya itu buruk, tidak bisa berubah menjadi perbuatan yang baik dengan sebab niat. Tetapi kalau pekerjaan yang mubah, sesuatu yang mubah saja dengan sebab niat bisa menjadi ibadah. Ya. Jadi kalau poinnya adalah pekerjaan yang amal yang sudah buruk atau haram secara syariat dengan sebab niat tidak bisa menjadi baik atau halal, tidak bisa. Tapi perkara yang mubah, sesuatu yang tidak dilarang, mubah asalnya bisa menjadi ibadah dan berpahala dengan niat yang baik. Ya, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan hadis yang ke-37? Yakni terkait dengan niat itu sangat berpengaruh besar terhadap jadi atau tidaknya diamalkan pun Allah memberikan rahmat dan kasih sayang. Sehingga hadis ini saya sebutkan digabungkan dengan hadis yang pertama. Mana disebutkan oleh Rasulullah SAW, man hamma bihasanatin walam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang berniat kebaikan, falam ya'malha, terus orang sedang lakoni, ya, katabahallahu indahu, maka Allah catat di sisinya hasanatan kamilah, satu kebaikan. Nembe niat tok orang lakon, dengan sebab tertentu dia tidak jadi melakukan niat kebaikan itu, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah catat satu kebaikan. Dan waman hamma fa'amilaha, dan siapa yang kemudian dengan niat itu melaksanakannya, fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin, maka Allah catat 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati di'fin ila al-'afin katsira. Bahkan Allah lipatkan 700 kali lipat. Ada afil katsir, atau bahkan lebih dari itu. Itu pengaruh niat baik ketika tidak dilaksanakan pun mendapatkan
satu ganjaran pahala. Jika dilaksanakan maka dilipatkan oleh Allah 10 sampai 700, bahkan tidak ada afil katsir, bahkan lebih dari itu. Kemudian perkara keburukan, wa in hamma bisayyi'atin, dengan niat seseorang itu meniat melaksanakan keburukan, falam ya'malha, dan dia tidak jadi melakukannya, kataballahu indahu hasanatan kamilah, maka wis niat sesuatu yang buruk dia tidak jadi lakukan, ya. Karena Allah, ya, waduh ini dosa, wah ini tidak baik, wah ini saya pernah dapat nasihat begini dan begitu, dia tidak jadi lakukan, maka Allah catat hasanatan kamilah, satu kebaikan. Fa'amilaha fa'in hamma fa'amilaha, dan siapa yang meniatkan keburukan fa'amilaha dan melaksanakannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah, dan orang itu sudah niat keburukan terus melakoni, hanya Allah catat satu keburukan saja, sayyi'atan wahidah, ya. Itu poin-poinnya ya, hafal ya. Wah, dia mau maning kan, insya Allah nanti ada print-printannya, ya, poin-poinnya. Oh iya, insya Allah, ya. Kemudian hadis yang kedua, yakni terkenal dengan hadis Jibril, di mana malaikat Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki yang gagah dan tampan, yang memakai syadidu bayadu syiyad, memakai pakaian yang putih, syadidu syabadi sya'ari, dan berambut hitam, ya. Orang itu datang dan menanyakan kepada Rasulullah SAW mengenai rukun Islam, rukun iman, dan ihsan, serta ciri-ciri hari kiamat, ya. Pak Senal, hadisnya sudah apa Pak Senal? Oh, ada keperluan, ya. Maka rukun Islam yang pertama ditanyakan adalah rukun Islam. Dari SD kita semuanya sudah belajar rukun Islam itu ada 5. Itu pelajaran anak SD. Kita ulang lagi, ya. Rukun Islam ada 5. Dinamakan rukun Islam karena ini merupakan pokok dari seorang itu beragama Islam. Manakala salah satunya tidak ada, Islamnya itu batal. Kudu dianggap wong Islam. Wong Islam kok orang lakoni salah sijine, kudu wong Islam. Ya. Khusus haji itu sesuai dengan kemampuannya. Tapi yang lain, zakat juga sesuai dengan kemampuannya. Yang pertama adalah orang itu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Yang perlu digarisbawahi dari syahadat ini adalah dua-duanya ini disebut syahadatain. Syahadatain itu artinya dua-duanya, asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, poin yang penting yang perlu saya sampaikan, di antara salah kaprah yang terjadi di Indonesia adalah ketika orang itu menafsirkan, mengartikan la ilaha illallah. Asyhadu itu artinya saya bersaksi, an la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, ya. Itu secara umum orang Indonesia akan menerjemahkannya apa? Tidak ada Tuhan. Ini adalah keliru atau salah kaprah. Jadi salah mesti dianggap lumrah, maka dikatakan salah kaprah. Kenapa dikatakan salah kaprah? Karena dari secara bahasa itu sudah keliru, secara istilah itu keliru. Perhatikan, la ilaha illallah, ya. Yang dimaksud dengan syahadat la ilaha illallah adalah pernyataan la ilaha illallahnya. La ilaha illallah ada tulisannya la alif lam kan, la, kemudian alif lagi hamzah, atau orang Indonesia menyebutnya alif lam ha, kemudian illa, kemudian huruf Allah, ya kan? La itu dibaca orang semuanya paham, itu
Dalam bahasa Arab namanya penafian, penolakan. La ilaha. Ilaha kalau membaca jangan di tasdid ya. Kadang-kadang kalau orang adzan, kalau tidak orang adzan atau qomat, kalau dia tidak paham lafalnya keliru. Ada yang ketasdid, yang ilah berikutnya harusnya ditasdid malah tidak. Nah itu bolak-balik ya. Ilaha di sini la ilaha itu diterjemahkan Tuhan. Illallah kecuali Allah. Ya, itu terjemah yang salah kaprah saya katakan. Kenapa salah kaprah? Ilah itu bukan Tuhan. Dalam bahasa Arab, ilah itu adalah sesembahan. Nah, untuk lebih memudahkannya, saya kasih kalimat yang semisal ini, yang Bapak Ibu hafal semuanya. Ya, perhatikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah kan? Artinya perhatikan. Alhamdulillah segala puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk segala puji alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Nah, itu terjemahnya. Rabbil alamin itu ada kata-kata roba ditasdid. Al-alamin, maka diterjemahkan Tuhan semesta alam. Kenapa disebutkan semesta alam? Karena al-alamin itu sebetulnya bentuk alam yang banyak. Seperti muslim. Muslim itu satu orang muslim. Kalau muslimin itu banyak orang muslim. Alam itu satu. Alamin itu banyak alam. Jadi Allah itu Tuhannya alam yang banyak. Karena alamnya memang banyak. Alam sebelum orang itu lahir namanya alam kandungan. Ya, alam kandungan kan ada. Ketika orang brojol lahir itu namanya alam dunia. Ketika orang di alam dunia lagi, dia masih mengalami alam lain, alam mimpi. Mimpi itu alam tersendiri Pak Yadi. Jadi orang hidup itu mengalami dua alam. Alam yang biasa lagi urip kayak dia, kalau lagi turu, lagi turu alamnya beda. Nah nyamannya dicabut. Nah kalau dibalik nah bablas, alamnya beda mening. Nah ini dibalik nah balik mana alam dunia lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian ini lagi mengalami dua alam. Alam dunia dan alam mimpi. Mimpi yang tidur ya, bukan mimpi hayal ya. Alam tidur. Alam tidur maksudnya, ya maksudnya betul. Alam tidur, ya betul Pak, tidur ya. Alam dunia dan alam tidur. Alam tidur maksudnya, ya. Tidur itu kematian. Makanya doa kalau mau tidur apa? Pak Kasno? Bismillah. Allahumma. Ya, berarti disebut amut. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ya ba'da ma'amatana, setelah dimatikan dihidupkan lagi, maka tidur itu disebut dengan kematian di doa itu. Jadi Bapak Ibu sekalian ini sedang mengalami dua. Makanya ada zikir pagi dan zikir petang. Zikir pagi kan banget seneng diurip namening. Orang itu salah satu syukurnya dengan zikir pagi. Sore kan siap-siap zikir maning sore. Zikir sore itu dari asar sampai maghrib. Dan dilanjutkan pada maghrib. Makanya kalau zikir pada maghrib itu ada tambahannya. Karena salah satu zikir petang itu adalah pada maghrib masuk. Mulanya kalau pada maghrib qul huwallahu ahad ping 3. Ditambah tahlilnya ping 10. Kalau yang lain biasa. Habis subuh juga qul huwallahu ahad ping 3. Tahlilnya ping 10. Bar duhur biasa pisan-pisan, nasar pisan-pisan, misa pisan-pisan. Khusus subuh karo maghrib zikirnya setelah sholat qul huwallahu ahad ping 3, tahlile ping 10. Nah, itu
dilanjut dengan zikir yang lain. Karena apa? Orang itu habis mati diurip namening, nyawane dilebok namaning. Ya. Nah, menjelang malam itu orang itu nanti kalau dia tidur, dia menghadapi alam tidur, ya. Itu. Kemudian setelah orang itu mati masuk ke alam barzakh. Bukan alam barzah. Alam barzakh. Alam barzakh itu alam perantara antara kematiannya dia sebelum dibangkitkan, kiamat kubur, sebelum meledak dunianya, itu namanya alam barzakh, alam tunggu, alam perantara antara kiamatnya dia dengan kiamat kubur. Kemudian alam akhirat, ya, dan seterusnya. Jadi kemudian ada alam yang lain, alam jin, ya, alam gaib bagi manusia itu salah satunya alam jin. Kita nggak dino jadi kita apa jine, misalnya begitu ya, yang orang ngerti, sing ngerti siapa? Ya sing ngerti, sing orang nggak ngerti. Tapi akhirnya ada jin, akan ada jin. Karena manusia itu tidak bisa melihat jin dalam keadaan bisa melihat manusia. Tapi manusia dengan kabar-kabar dari Rasulullah SAW, dia bisa mengantisipasi dari jin-jin yang iseng, yang nakal, yang bermaksud buruk kepada manusia. Makanya ada zikir-zikir dan lain sebagainya. Alam jin, ada alam malaikat, ada alam yang lain, ada yang alam yang lain-lainnya seperti alam, misalnya alam-alam yang kita tidak terjangkau dari sisi panca indera kita. Maka sangat agung sekali ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Rabbil alamin diterjemahkan Tuhan sekalian alam atau alam semesta. Saya tidak mengatakan alaminnya membahasnya, tapi kata Rabb di sini diterjemahkan Tuhan. La ilaha illallah diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti ada dua kata yang diterjemahkan dengan kata yang sama. Ilah dengan Rabb diterjemahkan dengan kata sama-sama Tuhan. Nah, di sini kekeliruan. Kalau manusia dengan orang itu dua kata yang berbeda artinya sama. Ya, Pak Bambang itu orang, betul. Pak Bambang itu manusia, betul. Artinya bukan hewan, bukan jin. Manusia dan orang dua kata yang sama dalam bahasanya artinya sama kan? Tapi kalau Rob dan Ilah itu dua kata berbeda yang artinya berbeda. Paham ya? Ya, sekarang bedanya di mana? La ilaha illallah merupakan syahadat yang menjadi pokok dari agama Islam. Ya, maka arti yang lebih tepat adalah la ilaha la ma'budu illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ilah itu artinya sesembahan. Kalimat la ilaha illallah itu yang pertama adalah menolak seluruh sesembahan illallah dan menetapkan hanya Allah. Jadi la ilaha illallah itu mengandung dua kaidah. Kaidah pertama menolak seluruh sesembahan, yang kedua menetapkan hanya Allah sesembahan. Itulah la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya menolak sesembahan apa baik seorang kena. Illallah kecuali Allah, Allah tak menetapkan. Ya, itu an-nafi wal itsbat istilah. Yang pertama menolak. Orang kena, kiki orang kena, kecuali Allah saja. Nah, berarti di sini ada la ilaha illallah, sesembahan itu hanya Allah saja. La ma'budu illallah, yang tidak ada yang berhak. Al-ma'bud itu yang diibadahi kecuali Allah. Nah, sekarang rinciannya. Al-ma'bud berarti di sini orang kena ibadah kecuali hari Gusti Allah. Jawab ngomongnya gitu. Orang kena ibadah. Nah, sekarang pengertian atau definisi ibadah.
Definisi ibadah, orang itu sering lupa-lupa ingat. Nah, kalau nyebutnya contohnya ibadah pinter. Sholat, puasa, zakat, haji, ini, itu, sedekah. Iya, betul. Definisi ibadah itu apa? Ya, saya sebutkan definisi yang paling gampang dan mencakup. Ibadah itu adalah ismun jami', satu kata, satu ungkapan yang merangkum segala sesuatu, ma yuhibbuhullahu, yang Allah itu meridhoinya, mencintainya, ma yuhibbuhullahu, Allah itu cinta kepada itu, wa yardahu, dan Allah ridho kepada perkara itu, minal aqwali wal af'al, berupa ucapan maupun perbuatan, batinah wa dhahirah, yang batin di hati, atau zahir, atau yang terlihat. Jadi segala sesuatu yang Allah itu mencintainya dan meridhoinya, itu namanya ibadah. Segala sesuatu yang Allah mencintainya dan meridhoinya, bisa ucapan, bisa perbuatan, bisa nampak, bisa di hati, itu namanya ibadah. Nah, mengetahui Allah mencintai dan meridhoinya, bagaimana mengukurnya? Mengukurnya. Nah, itulah ukurannya, itu ilmu. Tidak boleh dengan perasaan. Ilmu itu dari mana? Dari Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Mengukur sesuatu dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, itu harus dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Mengukurnya begitu. Tidak boleh dengan perasaan dan akal pikiran atau kira-kira, apalagi tidak boleh. Harus dengan dasar ilmu. Nah, definisi ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu itu definisinya adalah, saya ulangi lagi, qala Allah, firman Allah, wa qala Rasul, sabda-sabda Rasulullah SAW, wa qala sahabat, dan penjelasan para sahabat. Ya, jadi begitu. Kemudian itu definisi ibadah. Ya, tidak boleh orang itu beribadah kepada selain, kecuali hanya kepada Allah saja. Kepada selain Allah ditolak semuanya. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Kecuali kepada Allah. Itulah la ilaha illallah. Ya. Makanya orang kafir Quraisy ketika pertama mendengar kalimat la ilaha illallah itu tidak ada mengucapkan bergeleng. Ngerti soalnya. Jadi orang kafir Quraisy itu bukan orang yang tidak mengenal Allah, bukan. Orang kafir Quraisy yang Rasulullah pertama kali berdakwah kepada mereka itu paham sekali siapa Allah. Tapi mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah, tidak mau. Ya, apa dasarnya? Dasarnya adalah salah satu ayat Al-Quran. Wala in sa'altahum, jika ditanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wa yaquluna Allah. Mereka semuanya akan menjawab Allah. Jadi tidak boleh beribadah kepada selain. Nah, sekarang orang yang sering tergelincir adalah pada perkara ibadah-ibadah yang sifatnya batin, bukan zahir. Zahir ya gampang, keton. Ibadah batin itu adalah tidak terlihat. Contoh ibadah batin, kan tadi definisi ibadah kan ucapan atau perbuatan zahirah atau batinah. Nampak zahir atau batinah. Contoh ibadah yang batin, ibadah hati. Apa? Yo, coba. Sebetulnya pada tahu. Apa coba? Ibadah batin. Apa? Ya, apa lagi? Yang lebih spesifik lagi, gampang. Sabar. Ya kan? Ikhlas, takut, tawakal, ya. Ridho. Ridho itu bahasa Jawanya nampak, legowo. Ya. Itu ibadah batin. Ya, kemudian dia takut. Kemudian dia takut kepada siksanya Allah dan dia berharap rahmat dan kasih sayang Allah.
dia sabar, dia tawakal, dia ridho tadi. Ini semuanya ibadah batin. Ya, ibadah batin semua. Takut, cinta, kasih sayang itu ibadah batin semua. Nah, ketika yang saya sebutkan ini dibandingkan kepada selain Allah dalam bentuk yang bukan fitrah, maka ini adalah penyelewengan bentuk ibadah. Contoh ya, saya dapat garapan suruh bangun rumah. Yang mau bangun, anaknya masih muda-muda, anaknya masih kecil-kecil. Alah wis mas kapan boy kena, dina apa boy kena, orang hitungan. Terus muncul belakang orang yang agak tua. Wis, kowe kudune tanggal semene, kowe mondasine ngeduke kena kapan boy, tapi duwe peletakan batu pertama kudu berduhur. Pertama ngomongnya kudu berduhur, baru kowe kok bar srengenge mendan-mendan dot seterusnya dihitung itu enak. Ya. Jadi ini batin, semuanya ada di dalam batin. Rasa takut. Nek arep mulai kerja jenenge kerja mung isuk jam 8 ya. Setengah 8 siap-siap ya kena ngeduk tok, ora kena langsung nadur batu. Ora kena. Pengko bar. Jere bar dhuwur mau dimanin. Tengah loan kira-kira srengenge wis mengeleh. Duk. Nah ini semuanya diiringi dengan rasa takut. Engkau mbok umai rubuh, engkau mbok wala semacam-macam ya, saya tidak sebutkan. Tapi rasa takut itu betul-betul bagi si orang ini, bukan anak yang mau bangun ini ya, bukan orang tuanya, orang pihak lain lah ya. Itu contoh rasa takut yang tidak dibolehkan. Ya. Tidak boleh. Karena apa? Memalingkan kepada selain Allah. Dia harusnya takut kepada Allah. Loh, masalah itu kan semuanya sudah kehendak Allah semuanya yang seperti itu. Nah, di Cilacap populer satu surah sedekah laut. Ya. Kalau anak-anak sekarang sedekah laut, kalau orang beda nih. Tapi generasi tuanya masih bocah-bocah kami sih geruduk-geruduk tok ya. Sing tua-tua ini betul-betul mereka yang memelihara adat ini betul-betul punya rasa takut yang sedemikian rupa. Nek orang lakoni ala wis pokoke rawani. Padahal itu terkait dengan hak-hak yang Allah semuanya. Itu tidak boleh dan seterusnya. Maka disinilah pentingnya orang memahami la ilaha illallah sebagai contoh kalimat ini dan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekarang ya, pendek saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kata Rabb yang diterjemahkan Tuhan itu arti sebenarnya apa? Nah, ini saya rincikan. Kata Rabb dalam bahasa Arab itu arti sesungguhnya meliputi beberapa poin. Yang pertama, yang menciptakan. Yang kedua, yang menghidupkan dan yang mematikan. Yang ketiga, yang memberi rezeki. Yang keempat, yang mengatur. Ya. Ini poin-poinnya. Jadi dikatakan Rabbil Alamin itu yang menciptakan. Ya Allah. Yang memelihara, ya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mengatur semuanya. Itulah kata Rabb. Maka Bapak Ibu kalau berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, itu artinya menyebut nama yang paling besar bagi Allah, ya Rabbi. Bahwa engkau lah yang menciptakan, yang memelihara, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mensehatkan, yang memberi rasa, ini semuanya dalam kata Rabb ini semuanya. Maka kata Rabb bagi Allah itu mewakili semua sifat-sifat yang saya sebutkan. Nah, zat satu-satunya yang mempunyai sifat rububiyah seperti inilah yang berhak disembah. Jadi yang segala sesuatu yang tidak mempunyai sifat-sifat rububiyah ini tidak layak disembah. Nyiptakna orang bisa, rezeki orang bisa, ngatur orang bisa, menghidupkan orang bisa, maning. Nah, apa maning? Orang bisa. Nah, kok ditakuti, diibadahi, itulah keliru. Paham? Jadi Rabb dalam kata
dalam bahasa Arab dalam contoh kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, pengertian Rabb adalah menciptakan, memelihara, menghidupkan, mematikan, memberi rizki. Menghidupkan, mematikan termasuk memberi rasa sakit, memberi sehat, itu termasuk semuanya. Sifat-sifat rububiyah ini hanya melekat kepada Allah saja. Maka dari itu ibadah itu hanya kepada Allah saja yang mempunyai sifat-sifat rububiyah. Maka dari urian singkat ini, Bapak Ibu setidaknya memahami bahwa la ilaha illallah dengan alhamdulillahirabbil alamin tidaklah diterjemahkan dengan kata yang sama Tuhan tidak. Makanya orang Arab Quraisy itu tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Karena apa? Mereka punya rasa takut kepada berhala-berhala mereka yang berbentuk sumber air ada, berbentuk patung ada, berbentuk keramat-keramat ada, jimat-jimat. Nah, itu jimat-jimat dan keramat-keramat itu mengandung sifat-sifat rububiyah yang mereka yakini. Konyol ini namanya keliru. Nyai Roro Kidul jere, dia punya sifat rububiyah apa? Bukan demit, itu jin. Bangsa demit, bangsa jin. Lah kok dikasih persembahan-persembahan yang sifatnya ibadah, disedekahi, diiringi dengan rasa takut. Ini adalah kekufuran yang akbar. Paham? Insya Allah bisa dipahami. Nanti pun ada rinciannya. Ya apa yang saya katakan. Jadi perkara syahadat la ilaha illallah hendaklah orang memahaminya sebagai la ma'buda illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Siapa yang diibadahi adalah zat yang mempunyai sifat-sifat rububiyah. Ketika sifat-sifat rububiyah ini diletakkan kepada selain Allah, maka dia berarti mengibadahi kepada selain Allah. Ya, demikian singkat sekali dan insya Allah nanti biar gak bingung saya kasih rangkumannya, poin-poinnya. Sekian, mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.